Semoga kawan kita yang tidak berangkat cepat sembuh dan bisa belajar lagi besok ya. Gimana anak-anak, sudah siap belajarnya? Kita cek dulu ya kesiapan belajar kalian ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Posisinya sudah benar, sudah bagus, sudah rapi, bukunya sudah di depan di atas meja ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi, terutama globalisasi di sekitar kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian globalisasi, dampak positif serta dampak negatifnya. Sekarang kita akan belajar, bisa dibaca apa? Tema globalisasi di sekitarku. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang globalisasi di sekitarku. Nanti akan Ibu tampilkan sebuah teks eksplanasi. Ya? Teks eksplanasi. Nah, kita nanti akan mengkaji tentang globalisasi yang ada di sekitar kita itu dengan melalui teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah mengenai suatu peristiwa, baik suatu peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada 3 struktur dari teks eksplanasi itu. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah, yaitu berisi gambaran umum suatu aspek peristiwa. Tahu maksudnya? Tahu. Ya, jadi dia berisi gambaran-gambaran umumnya. Masalahnya itu apa? Dijelaskan dalam pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua adalah deret penjelas. Nah, berisi penjelasan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa, sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa yang dijelaskan. Jadi deret penjelas ini tadi kan ada topik masalahnya ya. Nah, kemudian dijelaskan dalam deret penjelas. Biasanya kalau topik masalah atau pernyataan umum itu ada di paragraf pertama. Ya, kemudian deret penjelasnya itu ada di paragraf selanjutnya. Yang ketiga apa? Kesimpulan atau penutup. Yaitu berisi kesimpulan serta pesan penulis terkait dengan isi teks. Kemudian di sini di teks eksplanasi itu tidak semua ya. Kalau kita baca teks eksplanasi itu tidak semua ada penutupnya atau tidak ada kesimpulannya. Itu bisa nggak disebut teks eksplanasi? Bisa ya. Yang penting ada pernyataan umum atau topik masalah dan ada deret penjelasnya. Itu bisa dikatakan
Tidak seperti kemarin kan sudah mempelajari toh teks argumentasi. Nah, kemudian ini Ibu akan tampilkan contoh teks eksplanasi ya. Kalian pelajari baik-baik. Judulnya adalah Mengapa harus menghemat listrik. Kita baca, kalian baca dalam hati dulu teks yang sudah ada. Mengapa kita harus menghemat listrik? Karena pada era globalisasi ini hampir semua kegiatan manusia itu didominasi menggunakan listrik. Nah, penggunaan listrik yang berlebihan atau yang boros itu punya dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan, ya. Apa dampak negatifnya? Meningkatnya suhu bumi atau biasa disebut pemanasan global. Ya, bukan globalisasi, pemanasan global. Jadi seluruh dunia ini panas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, meningkatnya suhu bumi antara lain karena gas buangan dari produk elektronik, terutama AC dan kulkas itu, serta hasil pembakaran dari kendaraan bermotor itu menghasilkan apa? CO2 ya, CO2 atau karbon dioksida. Itu akan menyebabkan udara kotor, semakin panas. Yaitu kalau terjadi secara terus-menerus, apa akibatnya? Perubahan musim ya, akan terjadi perubahan cuaca. Misalnya musim panasnya itu akan berlangsung sangat lama, ya. Berbahaya tidak kalau musim panasnya terlalu lama? Bahaya. Ya, bisa mengakibatkan, kalau di kutub utara dan kutub selatan kan ada es ya. Lapisan es kalau terlalu lama panas dia akan mencair atau meleleh ya. Itu berbahaya ya bagi habitat atau bagi kehidupan makhluk, itu akan berbahaya, akan terancam ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi pemanasan global yang disebabkan oleh listrik itu? Caranya kita harus menghemat listrik. Melalui gimana misalnya? Mengganti lampu pijat dengan lampu hemat. Nah, mengganti lampu pijat dengan lampu hemat energi listrik. Yang lain? Memilih peralatan hemat energi. Ya, memilih peralatan hemat energi. Kemudian Elektronik jika sudah tidak terpakai. ya, kalau sudah tidak terpakai, peralatan sebaiknya langsung dimatikan. Seperti itu ya. Nah, kalau pada siang hari keadaan gelap, matahari terik, itu sebaiknya dimatikan lampunya. Kecuali kalau misalnya redup, pas kayak kita gini hujan ya, bolehlah kita menghidupkan lampu ya. Begitu ya, Nana sudah paham ya cara menghemat listrik ya. Aksi kita dalam menghemat listrik itu merupakan aksi menyelamatkan bumi ya. Jadi semuanya kalian juga setelah tahu informasi ini harus bisa mempraktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, kemudian kalimat atau teks eksplanasi ini kalau kita buat peta pikiran atau ini seperti ini jadinya. Nah, seperti ini ya. Peta konsep seperti ini ya. Nah, dari paragraf, tiap-tiap paragraf itu kita bikin peta konsepnya. Paragraf pertama itu berisi tentang apa? Ya, topik masalah. Topik masalahnya apa kalian jelaskan. Paragraf kedua berisi deret penjelas. Deret penjelasannya apa? Kita jelaskan di situ. Begitu seterusnya ya, paragraf 3 dan paragraf 4. Kalau kalian ibu beri satu teks eksplanasi, kira-kira sudah bisa belum? Membuat ya? Menentukan pernyataan umum atau topik masalahnya serta deret penjelas atau ada juga yang berisi kesimpulan atau penutup, bisa ya? Bisa. Nah, kalian buka halaman buku kalian, buku siswa halaman 68, dilihat, dibaca, di situ ada teks eksplanasi. Ya, ada teks eksplanasi. Coba kalian buat
topik masalahnya apa, deret penjelasnya dari tiap-tiap paragraf itu apa, ya. Bisa kalian buat dalam peta pikiran seperti ini ya, peta konsep ya. Silahkan kalian kerjakan. Nah, baik, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, coba ibu pengen baca tuh, pengen dengar punya Desi. Desi silahkan maju, bacakan hasil yang sudah dikerjakan. Yang lain coba diperhatikan ya, nanti kalian boleh menanggapi. Nah, seperti itu. Tadi hasil yang sudah dipaparkan Desi seperti itu. Kira-kira ada dari kawan-kawan kalian, dari teman-teman kalian ada yang menanggapi? Gimana Rehan? Apa? Ya, seperti itu ya Desi ya, masukan dari Rehan tentang itu bisa nggak apa-apa ya, kita saling memberi masukan agar lebih paham ya. Selanjutnya ada yang mau maju lagi ya, Siva. Nanti semuanya maju untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ya seperti itu. Nah, tadi Siva sudah Zahra sekarang. Ya baik, terima kasih Zahra. Bagus sekali ya. Jawaban dari Zahra tadi sudah sangat bagus. Kalian bisa kembangkan seperti itu ya. Dari tadi perempuan terus, sekarang laki-laki. Ya silakan Julio maju. Nah seperti itu ya. Baik, dari kalian semua sudah mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Ibu apresiasi semua hasil kerja kalian sudah bagus, sudah memuaskan. Hanya perlu ditingkatkan beberapa saja tadi kayak Fadil misalnya ya, ditambah lagi ya Dil ya, agar lebih luas lagi ya penjelasannya ya Fadil ya. Untuk kawan-kawan yang lain juga yang misalnya tadi sudah yang agak kurang, nggak apa-apa, diperbaiki sama kawannya. Atau ada tambahan dari guru nggak apa-apa ya. Nah baik, semua sudah maju, semua sudah mempresentasikan, memberikan tanggapan. Ibu kasih tugas yang ini ya, yang halaman 70. Nah tentang itu mengapa kita harus menghemat listrik, kemudian bagaimana cara kita menghemat listrik, apa saja manfaat listrik. Nanti kalian jawab ya, jawab di lembar kerja siswa ya. Paham ya? Tentang tugas sudah paham. Baiklah anak-anak, ini tadi sudah paham semua tentang apa yang tadi sudah Ibu jelaskan? Eksplanasi. Kita mempelajari globalisasi di sekitarku melalui teks eksplanasi. Sudah tahu kan cara-caranya bagaimana untuk menghemat listrik, bagaimana untuk kita membuat teks eksplanasi atau menentukan struktur dari teks eksplanasi itu sudah bisa semua ya. Nah, nanti perlu kalian ulangi lagi di rumah, dibaca-baca lagi bukunya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Globalisasi. Masih tentang globalisasi ya. Kita nanti akan belajar tentang bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Ya, bagaimana kita bisa nyalakan listrik itu lampu bisa menyala. Itu prosesnya, perjalanannya nanti besok kita akan bahas ya. Baik, karena mungkin ada pertanyaan dari kalian. Ada yang masih bingung atau gimana, silahkan tanya kalau mau tanya. Nggak ada yang tanya berarti semua sudah jelas.